Teman-teman rahimakumullah, seorang yang memiliki sikap ridho, diantaranya ciri-cirinya adalah yang tidak pernah merasa keberatan untuk menunaikan segala macam perintah Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang ridho, bahwa sikap ridho akan membangun jiwa kita untuk memiliki hati yang tentram dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman rahimakumullah, kata ridho artinya adalah rela atau senang. Ridho artinya menerima dengan hati ikhlas dan juga dengan hati yang senang. Secara istilah, ridho artinya menerima segala sesuatu ketentuan hukum dan juga menerima dengan ikhlas hati, dengan senang hati tentang qada dan qadar Allah maupun tentang nasib yang terjadi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 59, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu, dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Inna ilallahi rogibun, sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Teman-teman rahimakumullah, seorang yang memiliki sikap ridho, diantaranya ciri-cirinya adalah yang tidak pernah merasa keberatan untuk menunaikan segala macam perintah Allah dan Rasul-Nya. Dia akan rela, akan merasa ikhlas apabila ditimpa suatu bencana atau musibah yang terjadi pada dirinya. Dia akan rela ditimpa suatu penyakit yang menjadikan dia menderita, dan dengan berdoa bahwa Allah lah yang akan menyembuhkan. Teman-teman rahimakumullah, Nabi juga pernah bersabda dalam sebuah hadis qudsi bahwa akulah Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila engkau tidak sabar menerima cobaanku dan tidak ridho terhadap qadaku, maka carilah Tuhan selain aku. Teman-teman rahimakumullah, oleh karena itu ciri-ciri orang yang tidak ridho, yang memiliki sikap tidak ridho, adalah selalu dalam dirinya terdapat jiwa-jiwa yang selalu gelisah, ya, jiwa-jiwa yang selalu merasa keberatan ketika melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, yang mencerca dan segala macam akan merasa berat, merasa sulit, merasa berat di dalam menghadapi satu kehidupan, dan merasa sulit di dalam melaksanakan apa-apa, baik dalam segi ibadah maupun dalam menghadapi segala macam problematika dalam kehidupan ini. Itulah orang-orang yang memiliki sikap tidak ridho. Dan Nabi pernah bersabda dalam hadisnya bahwa ridho Allah wa ridho walidain, ya, suktullah wa suktul walidain. Ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga terdapat pada kemurkaan orang tua. Kita ingat dikisahkan dalam satu riwayat yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, seorang pemuda yang bernama Alqamah.
Alqamah merupakan seorang pemuda yang giat dalam beribadah. Dia rajin sholat, dia rajin berpuasa, dan seringkali bersedekah. Suatu ketika istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah mengabarkan bahwa Alqamah sedang sakit keras. Maka Nabi pun juga mengutus sahabatnya, yaitu ada 3 sahabat yang diutus Rasulullah untuk menengok Alqamah, yaitu Amr bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah. Nabi menyuruh agar mereka mentalkin Alqamah untuk mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat syahadat. Tetapi sampai di rumah Alqamah, Bilal dan sahabatnya melihat Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat syahadatain. Maka kembali kepada Rasulullah, dan Rasulullah bertanya kepada Bilal, apakah Alqamah itu masih memiliki orang tua? Dan ada yang menjawab, ada ya Rasulullah, dia masih memiliki seorang ibu yang tua renta. Maka Nabi pun mengirim utusan dan berpesan, jika ibu Alqamah itu masih sanggup, maka temuilah Rasulullah. Ya, tapi kalau tidak sanggup, maka Rasulullah yang akan menemuinya. Maka ibu Alqamah itu menjawab bahwa sesungguhnya akulah yang lebih berhak untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan menggunakan tongkat, ya, dan dengan jalan tertatih-tatih, ibu Alqamah menemui Rasulullah. Setelah bertemu, ibu Alqamah mengucapkan salam, dan Nabi pun juga menjawab salam. Dan Nabi bertanya, wahai ibu Alqamah, jawablah dengan jujur, apa yang terjadi pada anakmu? Dan jika engkau berbohong, maka Allah akan menurunkan wahyu kepadaku yang akan memberitahukan keadaanmu yang sebenarnya. Ibu Alqamah menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya putraku Alqamah seorang anak yang rajin sholat, berpuasa, dan rajin bersedekah. Wahai ibu, tanya Nabi lagi, lalu bagaimana perasaanmu padanya? Ibu itu pun menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku marah kepadanya karena dia adalah anak yang durhaka. Maka Nabi menyuruh kepada Bilal, wahai Bilal, ambillah kayu bakar yang sebanyak-banyaknya. Maka mendengar perkataan itu, ibu Alqamah bertanya lagi kepada Rasul, wahai Rasulullah, apa yang hendak engkau lakukan? Maka jawab Rasulullah, ya aku akan membakarnya di hadapan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak akan sanggup melihat anakku dibakar di hadapanku. Dan Nabi pun juga mengatakan, wahai ibu Alqamah, jika engkau ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunimu, maka relakan, ridhoi anakmu, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya sholat, puasa, dan sedekahnya tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kalau engkau masih marah kepada putramu Alqamah. Maka ibu Alqamah pun menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ridho terhadap putraku Alqamah. Maka Nabi mengutus kepada Bilal, wahai Bilal, tengoklah Alqamah, apakah dia sudah bisa mengucapkan kalimat syahadat. Bilal pun lantas pergi, dan di dalam rumah Bilal pun mendengar pada saat itu Alqamah mampu mengucapkan la ilaha illallah dan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Bilal mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya keridhaan orang tua
adalah kemurkaan orang tua, kemarahan ibu Alqamah itu yang menghalangi Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Teman-teman rahimakumullah. Dan kemudian Alqamah meninggal pada saat itu juga. Kemudian para sahabat Nabi dan Nabi pun ikut menyolatkan dan juga menguburkannya. Tentunya setelah memandikan, kemudian mengafani sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah dan menyolatkan dan kemudian menguburkan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Teman-teman rahimakumullah. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari riwayat Alqamah yang sudah ribuan tahun yang lalu, ya, yang sampai sekarang masih relevan, bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita, bahwa sikap seorang anak terhadap orang tua adalah berusaha untuk mencari ridho orang tua. Jangan sampai seorang anak menyakiti orang tua, berkata-kata kasar, dan apapun yang membuat orang tua menjadi tidak ridho karena perilaku atau karena perbuatan buruk atau karena lisan seorang anak yang menyakiti hati orang tua. Dan orang tua pun juga adalah bersikap kepada anak bahwa pada hakikatnya orang tua pasti sayang, pasti cinta kepada anaknya. Tetapi kadang-kadang orang tua menjadi tidak ridho karena anaknya tidak memiliki akhlakul karimah, mungkin menyakiti, mungkin perbuatannya atau akhlaknya memiliki akhlak-akhlak yang tercela karena melakukan atau melanggar larangan-larangan Allah. Teman-teman rahimakumullah. Oleh karena itu betapa pentingnya kita memiliki sikap ridho, rela, ikhlas terhadap apa yang menimpa diri kita, dan mencari ridho Allah adalah mencari ridho kepada kedua orang tua kita. Teman-teman rahimakumullah, sikap ridho itulah yang akan membangun diri kita itu, jiwa kita itu akan menjadi seorang pribadi yang memiliki yaitu hati yang tentram, yang senang, dan akan diberi kebahagiaan oleh Allah, bukan hanya di dunia saja, tetapi Allah akan memberikan juga ridhonya, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kelak. Teman-teman rahimakumullah, yaitu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi orang-orang yang memiliki sikap ridho, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.